Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas bersama saya Kristi Wijaya. Saya Nisa Maulita Sari. Pemirsa, hari ini kami akan meliput mengenai SMK dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Untuk itu, kami sudah mengirim 2 teman kami untuk berada di lapangan dan mewawancarai orang yang terlibat. Kami akan menghubungkan dengan Alinda yang berada di lapangan untuk mewawancarai salah satu guru di SMK Jakarta Barat. Selamat pagi, baik saya Alinda. Saya sedang berada di salah satu kelas dari sekolah SMK Yarika 1 dan saya ingin mewawancarai salah satu guru jurusan di sekolah ini. Permisi Ibu, saya bisa ganggu waktu Ibu sebentar? Ya, boleh. Oke Ibu, saya mempunyai pertanyaan. Yang pertama, apa saja sih yang dipelajari dalam jurusan OTKP ini? Oke, yang biasanya dipelajari di dalam jurusan OTKP biasanya itu ilmu-ilmu perkantoran, contohnya kearsipan, korespondensi, terus pelayanan prima, keuangan kas kecil, terus apa lagi ya? Ada lagi komunikasi, rapat, dan masih banyak lagi. Ternyata banyak ya jurusannya. Ya. Yang kedua itu ada, Ibu sejak kapan sih mengajar jurusan dengan OTKP ini? Nah, Ibu itu dari tahun 2023. Berarti sudah 1 tahun yang lalu ya Bu ya? Ya, 1 tahun yang lalu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, di mana sih peluang kerja bagi siswa dengan jurusan OTKP ini? Nah, karena kita SMK dengan jurusan OTKP, sesuai dengan namanya perkantoran, otomatis siswa-siswa yang nanti lulus dari jurusan OTKP bisa memasuki dunia perkantoran. Contohnya menjadi sekretaris juga bisa, staf admin juga bisa, apalagi ya, customer service juga bisa, resepsionis bisa. Banyak juga ya kerjanya ya Bu ya, peluangnya juga banyak ya. Menurut Ibu, mengapa jurusan manajemen penting untuk berbisnis? Nah, sesuai namanya manajemen bisnis dan perkantoran, kenapa manajemen penting untuk berbisnis? Ada yang namanya manajemen waktu, manajemen keuangan. Nah, apabila setiap orang yang mau memiliki bisnis nggak memiliki manajemen yang baik, otomatis bisnisnya nggak akan berjalan dengan lancar. Otomatis juga jangankan untuk manajemen waktu dalam perkantoran, untuk manajemen waktu untuk diri sendiri aja juga harusnya penting. Makanya kenapa manajemen itu penting ya, karena kalau dalam bisnis nggak ada manajemen waktu yang baik, ya pasti nggak akan berjalan dengan lancar. Betul. Oke, yang selanjutnya, siapa aja sih Bu guru produktif yang ada di jurusan MPLB ini? Oke, guru produktif di MPLB itu ada Ibu sendiri, terus ada Bu Dona, ada Bu Anita, terus ada Bu Rika, Bu April, ada Bu April, kayaknya itu aja deh. Atau ada yang kurang ya? Sepertinya itu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana metode pengajaran yang Ibu gunakan dalam jurusan OTKP untuk memastikan pemahaman yang baik? Nah, biasanya Ibu kalau metode ngajarnya itu ya macam-macam ya, tergantung situasi kelasnya. Tapi kebanyakan Ibu itu berbasis proyek. Jadi Ibu ngasih anak-anak proyek, terus Ibu bimbing mereka. Jadi Ibu nggak banyak menjelaskan di depan. Ibu cuma ngasih tahu di awal doang. Habis itu Ibu membimbing mereka untuk menyelesaikan proyeknya. Biasanya seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Dan itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Alinda atas laporannya. Untuk yang kedua, kami juga akan menghubungkan dengan Cinta yang sudah berada di lapangan untuk mewawancarai salah satu siswa dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Selamat pagi, baik saya Cinta. Saya sudah berada di sekolah SMK Yarika 1 ingin mewawancari salah satu siswa. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin mewawancari Kakak, ingin menanya beberapa pertanyaan, boleh ya Kak? Boleh Kak. Jadi pertanyaan pertama, apa yang kamu harapkan bisa kamu pelajari di jurusan perkantoran?
memahami bagaimana caranya mengarsip, membuat dokumen, dan mengetahui struktur tugas kerja perkantoran secara efisien. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menginspirasi untuk memilih jurusan perkantoran? Kakak saya. Pertanyaan yang ketiga, kapan kamu pertama kali tertarik dengan dunia perkantoran? Awalnya sih saya nggak ada tertariknya, cuma karena terpaksa masuk ke sini, terus lama-kelamaan jadi tertarik deh. Baik, pertanyaan yang keempat, di mana kamu ingin bekerja setelah lulus dari SMK jurusan perkantoran? Di perusahaan besar seperti instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Pertanyaan yang kelima, mengapa kamu memilih jurusan perkantoran dibanding jurusan yang lain? Ya itu karena waktu mau daftar ke sini saya tuh awalnya mau daftar akuntansi, tapi karena kuotanya udah penuh, jadi saya ambil jurusan perkantoran. Baik, hari ini saya sudah mewawancarai salah satu siswa SMK Yadika 1. Demikianlah berita kali ini. Saya Christine Wijaya. Saya Anissa Malitasari. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa.